Kemarahan adalah kondisi di mana lidah bekerja lebih gincang dibanding dengan pikiran, sehingga kata-kata yang sudah terucap cuman akan menjadi sebuah penyesalan. 103,1 Batu Raja Radio. Talkshow Batu Raja Radio. Masih dipancarluaskan di Jalan Dr. Maman Hatta nomor 1196H Bakung Batu Raja ya. Cerah cuaca tapi kayaknya nih matahari lah mulai melengit ya. Entah kemana nih. Padahal kita ada tamu, ada yang kangkance tamu spesial ya. Ibung nih kedatangan tamu-tamu luar biasa gale nih, Bu Dokter Rika ya. Jadi alhamdulillah ada yang kangkance ya. Kita bakalan nganci kamblonghang di talkshow pagi hari ini selama sebidang kadapan. Bahasan kita menarik, itu ading kang kanca ya. Kita akan ngebahas mengenai stroke ya. Jadi kita bersama spesialisnya ading kang kanca tenang kian, bukan kaleng-kaleng nih ya. Bersama Dr. Angga Fradian SPN. Halo. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Mana kabar dokter? Alhamdulillah sehat, baik-baik. Sedikit-sedikit ngerti lah ya apa Mengerti. yang Ibu ngomongkan. Ngerti. Iya, karena bukan asli sini ada yang kang kanca, makanya kedatangan dari jauh, tapi alhamdulillah dia bertugas di Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Itu kita akan ngebahas selama sebidang keadapan. Ada juga Ibu Dokter Rika nih. Dede nak sapa salam kamu? Sapalah dikit. Halo. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam untuk semua warga Batu Raja. Aman ini asli jema kita ya. Iya. Asli jema kita karena dulu pernah tinggal di Bakung juga di Kang Kanceh ya. Mana kabar Bu Dokter Rika? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Nganci Pak Dokter nih kamu ya. Iya, kayaknya Pak Dokter sesat. Iya, harus ditemenin ya. Iya, takut sesat ya karena bukan asli sini, tapi alhamdulillah tadi lancar ya di perjalanan. Lancar. Karena kan lurus kian. lurus baik ya. Iya, dari rumah sakit lurus bae tuh udah nak ke sini. Jadi mada ini anak sesat ya. Nah, jadi ada yang kang kanca. Talkshow kita pagi hari ini itu kita akan bahas mengenai tanda awal ya penyakit stroke. Itu menarik nih anak kang kanca karena mungkin di antara kamblonghang belum pernah ya nganingkan bincang-bincang lo ini atau juga ada yang lah pernah. Jadi kalau kamu nak bertanya kali ada keluarga yang lah ngalami gejala-gejala atau juga yang mungkin lah pernah juga kena stroke ading kang kanca, silahkan sharing bersama kita pagi hari ini di 0735322622. Pacak kamu kirim di WhatsApp juga 081271195755. Mungkin sebagai kata pembuka nih Pak Dokter Angga, sebenarnya stroke itu apa sih, penyakit stroke itu? Silahkan. Jadi saya sapa-sapa dulu ya. Assalamualaikum untuk semuanya. Perkenalkan saya Dr. Angga Fradian SPN. Dulu dikenal sebagai SPS. Dulu namanya spesialis saraf. Sekarang namanya spesialis neurologi. Sama bae. Iya, bahasa kerennya baik ya. Iya, berarti. tapi sama. Bidang kajiannya sama mengenai tentang saraf-saraf yang ada di tubuh manusia. Mungkin bahasa saya lebih ke Indonesia ya nanti. Iya, nggak apa-apa. Dari Silakan. Mbak yang akan mentranslate-nya ya. Jadi kalau dari definisinya, kalau dari dunia kesehatan kan ada WHO ya. Dari WHO itu mendefinisikan stroke itu suatu keadaan di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang secara cepat. Cepat dia jadi poinnya. Berupa defisit neurologis vokal maupun global. Kalau vokal itu artinya separuh badan, atau kalau global biasanya kejang. Nah, yang dapat memberat dan berlangsung lebih dari 24 jam atau lebih. Jadi harus 24 jam atau lebih ya. Dapat menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain selain vaskular. Jadi artinya murni penyebabnya itu karena gangguan pembuluh darah di otak. Oh, gitu. Jadi itu poinnya, terjadi gangguan pembuluh darah di otak yang terjadi cepat dan dapat menyebabkan kematian dalam 24 jam atau lebih. Nah, berarti berbahaya nian Pak Dokter. Sangat ya. berbahaya. Sangat Lebih berbahaya. baik dicegah. Makanya kita di talk show pada pagi hari ini tujuannya untuk memprevensi atau mencegah bagaimana stroke itu
bisa dikenali atau bahkan dapat dicegah biar tidak terjadi. Nah, itu ading Kang Kanceh ya, karena istilah kata tuh lemaklah mencegah dari mengobati Ya, Pak Dokter benar. ya. Jadi ading Kang Kanceh kalau lah terkena stroke, bahayanya itu tadi sampai ke kematian. Makanya kita harus kenali nih tanda-tanda awal, itulah yang akan kita bahas pagi ini ya. Nah, jadi untuk selama bertugas di Batu Raja nih Pak Dokter, sebelum kita membahas lebih lanjut ya, setelah berapa banyak nih yang dokter tangani di Batu Raja nih yang terkena stroke nih? Dalam 1 tahun terakhir ini sudah sangat banyak banget. Sudah Sehari banyak, bisa ya? sampai 3 sampai 5 mungkin. Bisa kaliin aja. Kaliin ya Allah. Jadi memang banyak di Kang Kanceh, mungkin karena juga faktor ketidaktahuan ya, atau juga mungkin kalau stroke ini nggak faktor keturunan ya. Faktor keturunan ada untuk faktor yang mendasarinya. Misalkan dia jadi saya jelaskan dulu secara awam ya. Jadi stroke itu banyak penyebabnya. Penyebabnya ada 2. Yang bisa dicegah dan tidak bisa dicegah. Kalau yang tidak bisa dicegah berarti 1, dia keturunan. Orang tuanya stroke, anaknya bisa stroke, bisa. Kedua, rasial, jadi suku. Jadi ada beberapa suku yang lebih terkena. Jadi itu pada beberapa penelitian sih sebenarnya. Misalkan suku di luar negeri lebih terkena dibanding kita. Yang ketiga, usia. Usia tuh kan tidak bisa diapo-apo ya. Iya benar, berjalan terus berjalan. ya. Yang keempat itu jenis kelamin. Nah, pada beberapa penelitian orang perempuan lebih sering terkena stroke dibanding laki-laki. Waduh. Ataupun laki-laki bisa lebih terkena stroke dibanding perempuan berdasarkan faktor yang lain. Nah, faktor yang lainnya itulah yang bisa dicegah seperti darah tinggi, kencing manis, obesitas, kolesterol dan lain-lain. Nah, itu ading Kang Kanceh ya. Jadi ini baru pembuka ya, setelah sangat menarik ading Kang Kanceh. Jadi kalau kamu dek gabung ruginian, yuk gabung di 0735322622 atau WA di 081271195755 ading Kang Kanceh ya. Sayang kalau diliwatkan karena jarang-jarang ya Dokter Angga Pacak gabung di talkshow kita pagi ini ya. Masih berlanjut ngut ke jam 10-nya kita di talkshow Batu Raja Radio bersama Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Bakung, Batu Raja. Inilah 103,1 Batu Raja Radio. Radionya juga kita. Talkshow Batu Raja Radio. Baik lagi ading Kang Kancil lah 12 menit nih minggu dari jam 9 pagi. Cukah-cukah angkatlah telepon kali lah di yang gabungan 0735322622 ya. Lanjut kita pengen tahu juga nih ya tanda-tanda kan judul kita nih tanda-tanda ya. Jadi kita pengen tahu nih Pak Dokter Angga apa sih tanda-tanda dari tanda-tanda awal ya gejala stroke itu, silahkan. Jadi tadi kan sudah sebelumnya dijelaskan definisi atau artinya ya, kemudian faktor resikonya itu apa. Terus ada pepatah tuh tidak kenal maka tidak sayang ya. Jadi kita harus kenalan dulu nih stroke nih apa. Iya, tapi jangan disayangi pula Iya, stroke-nya. jangan. Jadi kalau dari Kemenkes RI itu ada mnemonik atau singkatan. Singkatannya itu biar mudah ya. Segera ke RS. Berarti itu senyum. Senyumnya tidak simetris, mulutnya mengot. Waduh. Nah, itu gerakan separuh tubuhnya itu tidak sama. Artinya separuh ya, bukan cuman kakinya bae, bukan cuman tangannya bae, artinya separuh. Separuh badan ya. Kaki dan tangan kanan tidak sama dibanding kiri atau sebaliknya. Sudah ya. Ra itu bicara. Iya. Bicaranya pelo, cadel, tapi tidak dari kecil. Iya. Kebanyakan kan orang Sumatera tuh tidak bisa ngomong R kan ya? Iya. Itu bukan. Tapi biasanya kalau orang lancar ngomong R, tiba-tiba 2 hari yang lalu, tiba-tiba dok, mak aku tidak bisa ngomong R, bangun tidur. Nah itu suatu tanda stroke. Harus cepat-cepat. Segera. Kebas. Kebasnya separuh badan, tetap sama cak yang G-nya tadi. Jadi separuh badannya. RS, R-nya rabun, S-nya sakit kepala. Rabunnya bukan karena faktor mato, minus bukan ya. Bukan itu kan lamo ya. Sakit kepalanya yang
tiba-tiba dan sangat hebat. Wah, itu seperti itu. Jadi segera ke RS. Ah, itu gejala-gejalanya ringkang kancing mudah kita temui ya kalau misal kamu mengalami gejala itu ya. Jadi silahkan langsung ringkang kancing, misalnya biasanya kamu senyumnya cantik nih, tiba-tiba langsung tiba-tiba mingot pas lagi pagi-pagi kacau mengot. Aduh ya. Atau ada samo tiba-tiba matonya turun. Nah, itu juga. Turun matanya. Iya, jadi tidak pacak dibuka. Iya. Matonya. Nah, itu ringkang kancing. Jadi itu tanda-tanda awal dari gejala stroke tadi ya. Nah, jadi kalau kita lah ngalami gejala itu, tanda-tanda tadi kan lah kita rasakan misal ya. Terus kita harus mana nih, Dok? Jadi Cak ini namanya stroke itu adanya istilah time is brain. Waktu adalah otak. Nah, semakin cepat ditanganin akan semakin baik. Jadi kalau ada stroke yang sudah terjadi kurang dari 1 jam, itu pasti lebih baik dibanding stroke yang terjadi 1 tahun yang lalu. Waduh. Karena prinsipnya Cak ini sih kok. Kalau stroke itu terjadi, itu ada saraf-saraf yang terganggu. Sel-sel saraf itu sifatnya tidak akan bisa kayak rambut. Rambut kita cukur nih, lanang cukur sebulan sekali, tumbuh lagi. Kalau sel saraf tidak akan bisa sih tumbuh, tapi tidak secepat itu. Makanya time is brain, waktu adalah otak. Itu ringkang kancing. Jadi memang waktu ini sangat bergeh ya. Yang lagi begawi waktu adalah uang ya. Masalah stroke nih tadi tuh, waktu ini adalah itu tadi ringkang kancing. Jadi manfaatkan waktu kalau kamu lah ngalami gejala-gejalanya. Ingat tadi ringkang kancing gejalanya ya. Di antaranya ada sakit pala ya, matanya tiba-tiba tahu dibuka sebelah ataupun kebas sebelah atau mati sebelah tadi ya. Segeralah kamu periksakan nih ya. Nah, jadi mengenai pertanyaan tadi ya, kita langsung ke pertanyaan masyarakat yang bertanya nih Pak Dokter. Boleh. Ya. Sudah ada ya pertanyaannya? Seling-selingan ya. Boleh. Pagi Pak Dokter, saya dengan Dewi dari Sukajadi. Nah, bertanya nih, kalau kaki bayi yang lemas ya, apa itu juga tanda dari stroke, Dokter? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Siapa tadi namanya? Mbak Dewi ya dari Sukajadi. Jadi kalau cuman kakinya aja berdasarkan definisi dan tanda-tanda tadi bukan sebenarnya. Tapi harus dipastiin, misalkan kaki kanannya lemah, apakah tangan kanannya lebih lemah dibanding tangan kiri? Kita belum tahu, karena secara subjektif pasien itu cuman biasanya ngomong kaki saya aja yang lemah, tetapi pas sudah diperiksa dokter saraf, tangan kanannya juga lemah. Nah, kalau ada jujur ya. Iya, jujur sih, mungkin jujur, tetapi dia tidak ngerasa. Ada yang namanya stroke yang tidak dirasa ke pasien, namanya silent stroke. Takutnya itu. Jadi kalau cuman pertanyaannya sebatas kakinya baik, bukan, tapi harus diperiksain lebih lanjut. Iya, kali kaki kamu Ibu Dewi kelamaan tegak ya. Nah, bisa atau jadi juga kelamaan duduk, itu pajak juga ringkang kancing ya. Jadi kalau kita periksa ke dokter itu pastikan nian ya, karena kan dokter tuh juga nganalisa ya dari laporan dari cakapan kita nih, apa yang kita keluhkan. Ya jangankan saraf ringkang kancing, kalau kita demam kian itu kita harus jelas ya, menunjukkan informasi. Demamnya cak mana, apalagi ngenai saraf ringkang kancing. Yuk di 0735-322-622 yang nak gabungan, silakan. Ini masih 18 menit minggu udah jam 9 pagi ya, masih banyak waktu. Jadi pertanyaannya tadi kurang lebih ada tanda-tandanya ya, gimana tanda-tanda stroke seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Segera ke RS, senyumnya tidak simetris, gerakan separuh badannya tidak sama, bicara pelo, ada kebas separuh badan, rabun dan ada sakit kepala. Tanda-tanda darah tinggi tadi yang dipertanyakan kan. Kalau secara umum tanda-tanda darah tinggi itu ya harus diperiksakan secara rutin dulu, karena banyak darah tinggi yang tidak ada gejalanya, stroke ya. Tetapi kalau darah tinggi secara umum ya mungkin sakit kepala atau penglihatan kabur. Nah, itu bisa mendeskripsikan suatu tanda-tanda darah tinggi. Apakah seluruh pasien stroke itu ada darah tingginya? Tidak. Karena faktor resiko stroke tidak hanya darah tinggi, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Bisa ada kencing manis, ada kolesterol yang tinggi, ada sakit jantung. Nah, itu bisa menjadi suatu faktor resiko selain darah tinggi. Yang ketiga tadi, apakah kalau pasien stroke yang sudah terjatuh masih boleh dibangunkan kembali atau tidak? Ya pasti boleh.
Iya. Karena dia harus dibawa secepatnya. Ke rumah Kalau sakit, ya. pertanyaannya boleh atau tidak, pasti boleh. Yang tidak boleh malah dibiarkan dan tidak dibawa ke vaskes Iya. terdekat. Benar itu ya. Keempat, kalau saya tidak salah tadi, banyak banget nih mitos-mitos nih. Kalau Orang lagi stroke, ya. lemas paruh badan, ditusuk jarinya. Kan tadi dari definisi WHO kan pembuluh darah otak, bukan pembuluh darah tangan, bukan Benar. pembuluh darah kaki. Benar. Jadi sekarang selain untuk media untuk pencegahan stroke, jadi saya menjelaskan nih beberapa mitos yang sering di grup WhatsApp, mungkin ya, grup iya. WhatsApp keluarga, tusuk jari tangan, jari kaki. Itu mitos. Itu Jadi sama mitos. sekali bukan. Jadi untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan di radio Batu Raja Radio ini, kalau ada pasien yang terkena stroke, jangan pernah sekali-sekali ditusuk jarinya maupun jari tangan ataupun jari kaki. Stroke-nya tidak sembuh, jadi malah infeksi. Itu saja. Itu Bang Dini ya. Jadi memang kadang tuh Pak Dokter ya, kalau lah ada keluarga gitu yang langsung stroke misalnya campak di kamar mandi kan, Ya. kita panik misalnya sebagai keluarga ya, itu biasa dikangkan, tapi jangan lakukan hal-hal yang di luar nalar lah Iya, ya. benar. Karena kan itu pembuluh darah otak ya penyebabnya. Jadi kalau kita nusuk tangan laju terjadi hal yang lain ya, apalagi kamu nusuknya pakai sembarangan pencucu, jarum pentul karatan misalnya. Nah, laju bahaya yang lain juga ya. Jarum pentulnya sudah di sterilin dok, pakai air panas, misalkan Nah, pakai itu. api, kan banyak kan di WhatsApp, sama baik, nggak boleh Masih juga. tidak boleh ya. Kita ringkangkan. Jadi itu hanya mitos berarti ya. Jadi berkat Ibu Dini nih ya, jadi kita tahu bahwa kalau lagi stroke itu tidak boleh dicucuk sana sini ya, baik itu jari tangan ataupun kaki ya, ringkangkan lemak langsung dikundang ke rumah sakit ya. Talkshow Batu Raja Radio. Lah disiapkan belum nih pertanyaan Nading Kang Kansyah? Kalau belum kita bakal lanjut kuday ya, sambil nunggukan kamu nyiapkan pertanyaannya. Jadi Nading Kang Kansyah, berbagai macam tanggapan dari masyarakat mengenai stroke nih beragam ya. Banyak itu yang kalau lagi stroke kena stroke diurut, Iya. diurut ya Pak Dokter Iya, iya. ya. Apa namanya, atau juga nyelah tadi salah sikoknya Nading Kang Kansyah yang lah terdengar di masyarakat kalau lagi stroke Ditusuk tusuk, jarum ya. jarinya, nggak boleh itu, nggak Iya, boleh. jadi kalau ditusuk tadi kan lah jelas ya, itu hanya mitos, tidak boleh Hading Kang Kance, itu tidak boleh. Nah, kalau diurut nih Pak Dokter, itu cak mana sih Oke. sebenarnya? Jadi kita jelasin dulu, stroke itu sudah tahu nih definisinya apa, faktor resikonya apa, Iya. tanda-tandanya. Nah, sekarang kita jelasin stroke tuh apa baik. Nah, benar itu apa Nah, baik sih stroke stroke itu itu? tuh ada dua. Mm-mm. Pertama yang tersumbat, Mm-mm. ini ngomongin pembuluh darah otak galau ya, Nah, tersumbat dan pecah pembuluh darah. jadi memang nih Pak Dokter, kebanyakan masyarakat apalagi Kota Batu Raja kita ini Iya. rumah sakit besar kan di kota Gale. Ya, Nah, kalau di dusun-dusun tuh kan cuma ada puskesmas ya biasanya itu benar, kan. benar. Jadi nak ke rumah sakit itu agak jauh. Misal nih kalau kita lagi ada yang terkena stroke, apa sih pertolongan pertama yang pacak kita lakukan meskipun kita bukan dokter Ya, misalnya? oke. Heeh, Jadi silakan. misalkan apa dulu nih jadi keluhannya? Terima kasih tadi siapa? Mang Pak Jai, Jainuddin ya pertanyaannya. Jadi tergantung dulu apa keluhan stroke-nya. Kalau misalkan dia terjatuh di suatu tempat lah, pastiin dulu tempat itu aman. Misalkan dia terjatuh di lapangan, ya bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Kalau dia kejang, misalkan karena kejang itu bisa manifestasi klinis dari stroke. Kalau dia kejang, jangan sekali-kali dikasihin sendok, diikat sana sini biar dia udah kejang. Biar sambil dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Intinya, nak cak mano caronya, bawalah dulu, entah nak ke puskesmas, entah nak ke dokter pribadi. Bagus-bagus ke rumah sakit, lebih bagus lagi ke rumah sakit yang ada spesialis saraf. Iya benar. Itu dulu. Pokoknya pertolongan pertamanya seperti tadi prinsipnya, time is brain. Waktu adalah otak. Iya. Jadi semakin cepat dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat semakin baik. Terus yang kedua tadi Dia apa? tuh apakah mungkin kan kebanyakan Oh, nih, usia, benar. Jadi tadi sebelum ada pertanyaan dari Pak Jainuddin, saya mau jelasin dulu stroke itu ada dua jenis. Satu tersumbat, satu pecah pembuluh darah. Iya. Yang dua-duanya mana dok yang lebih bagus? Lebih bagus tidak kena stroke. Ya Mana kan? bagus ya. Tapi kalau usia muda itu paling banyak faktor darah tinggi dan menyebabkan pecah pembuluh darah. Usia berapa dok yang paling sering?
Saya pernah menanganin kasus stroke usia 17 tahun, yaitu pecah pembuluh darah. Tandanya apa sih, Dok? Dia sering sakit kepala lama. Ternyata pas dicek ada gangguan bentuk pembuluh darah otak. Pas sudah kita periksa, dia pingsan segala macam, sudah perdarahan otaknya. Nah, itu lebih sulit lagi. Jadi prinsipnya jangan sampai meremehkan suatu kondisi yang ada di badan kita. Benar itu. Badan kita ini alarm, sudah diciptakan oleh Allah ya. Iya, kalau ada sakit kepala jangan ditahan-tahan. Benar. Nah, kalaupun kita lagi sakit kepala, kalau minum obat itu benar nyembuhkan atau cuman pereda bae sih, Pak Dokter? Nah, kalau sakit kepala ya benar. Utamanya yang pertama kali ya kita mana caranya sakit kepala itu berhenti. Iya benar. Tapi balik lagi, kalau sakit kepala berhenti itu kan asapnya baik. Kita harus nyari nih apinya apa. Kita cuma ngibas-ngibas ke asapnya udah hilang, apinya makin besar. Nah, itu ya. Jadi banyak nih kan kalau sakit kepala diminumkan obat ya, taunya langsung sembuh ya. Harus dicek lah sebenarnya. Sebenarnya harus dicek. Nah, balik lagi itu tadi Mang Jai jawabannya ya. Jadi tentunya Ading Kang Kance memang kalau namanya penyakit ini ada kenal usia lah ya. Iya benar. Ya, kalau kita ada yang hal-hal ada kelemahan Ading Kang Kance langsung diperiksa ya, jangan dianggap remeh. Oke, lanjut nih kita bacakan kudai WA. Assalamualaikum, saya Meria dari Batu Marta. Saya ingin bertanya kepada Pak Dokter, kalau panas di bagian telapak kaki itu apakah termasuk indikasi stroke, Pak Dokter? Oke, terima kasih Mbak Maria ya dari Batu Marta ya. Panas tadi merupakan suatu gangguan sensorik. Badan kita ini ada 3 fungsinya. Ada untuk bergerak namanya motorik, ada untuk merasakan namanya itu sensorik, ada untuk ngencing, missing itu namanya otonom. Keringetan, nah itu otonom. Kalau terganggu salah satu itu mungkin penyebab stroke. Tapi balik lagi itu harus diperiksakan. Iya. Penyakit saraf itu zaman pandemi seperti ini mungkin bisa untuk telemedicine ya, konsultasi via radio, via telepon atau via Zoom ya, zaman-zaman yang lebih canggih. Sekarang, Tapi lebih baik 100% itu harus diperiksa langsung. Bisa enggak, Dok, gangguan kesemutan tadi atau panas tadi merupakan tanda stroke? Bisa, asal dipastikan dulu sama dokternya. Iya benar. Jangan seperti langsung itu. Jangan langsung dijudge. ini bukan stroke, ini siapa stroke, tahu bekas nginjak cabe ya. Betul. Jadi Ading Kang Kance harus paham lah kalau ada hal itu tadi, balik lagi kalau kira-kira masa badan lemah ya. Kalau kita merasakan gejala yang tadi segera ke RS tadi Ading Kang Kance itu silahkan, karena kan kita heran lah ya kalau selama ini kita senyum tiba-tiba bangun pagi langsung miring Ading Kang Kance, itu langsung lah diperiksakan Ading Kang Kance, karena itu tadi waktu adalah otak tadi ya, otak. Jadi kalau kita pintar menjaga kecepatannya Ading Kang Kance, insya Allah ya akan pacak kita sebelum terjadi lah ya, sebelum terjadi hal-hal yang diinginkan tadi. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Laras dari Gunung Kuripan. Selamat siang dokter. Dokter, untuk pasca stroke perawat untuk di rumah itu sebaiknya yang mana, yang gimana ya dok? Oke. Tadi balik lagi ada pertanyaan dari Mas Jaya yang belum dijawab. Diurut boleh apa tidak? Ya kan? Nah, iya. Balik lagi, kalau misalkan dia stroke-nya itu sudah ditangani sama dokter dan sudah melewati fase yang kritis, boleh, tetapi oleh tenaga fisioterapis yang profesional. Iya. Saya tidak melarang untuk ke dukun urut atau ke orang-orang yang di luar kesehatan, tetapi saya sebagai dokter menyarankan untuk di tenaga fisioterapis yang sudah tersertifikasi. Benar. Kemudian maaf tadi pertanyaan yang barusan? Ini apa namanya, untuk pasca stroke? Pasca stroke. Perawat untuk di rumah sebaiknya yang gimana tuh dok? Jadi kalau pasca stroke itu namanya stroke itu dirawat ya. Mungkin tidak bisa disamakan. Misalkan kita punya pasien tuh punya anaknya demam. Kalau dirawat demamnya hilang, pasiennya sembuh, bukan. Itu oke. Kalau pada pasien stroke tidak bisa itu. Iya. Jadi mungkin dia datang tidak pacak berjalan, dirawat 3 hari 4 hari masih tetap tidak bisa berjalan, banyak nian. Iya. Jadi ngapo dok nak dirawat? Dirawatnya untuk cari ngapo dia sangkan kena stroke misalkan. Iya, kita cari tahu ada tidak dia kencing manis, ada tidak dia darah tinggi. Setelah ketahuan kita tanganin penyakit-penyakit yang lain biar tidak kena stroke lanjutan. Nah kalau sudah terkena pasca stroke tetap harus kontrol rutin untuk
mengkontrol penyakit-penyakit yang tadi selain stroke tadi. Kalau untuk misalkan dia datang lumpuh, balik lumpuh, bisa baik, tapi harus dilatih oleh fisioterapis yang tersertifikasi yang saya bilang tadi. Ya. Balik lagi ke fasilitas kesehatan lah intinya ya. Iya, fasilitas kesehatan Ading Kang Kanci. Kalau di Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja, insya Allah Pak Dokter ya. Aduh, jadi Ading Kang Kanci kalau kiranya ngalami gejala itu, silakan ya datang ke Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Jadi untuk pertanyaan yang diurut tadi tuh sesuai dengan jenis stroke-nya ya. Dan fasenya kapan? Itu. Jadi boleh-boleh baik karena kan beda dengan yang ditusuk tadi. Kalau yang ditusuk tadi memang tidak boleh ya. Itu dia. Jadi Ading Kang Kanci, caknya lah banyak yang masuk. Seperti yang saya bilang tadi, kalau time is brain, waktu adalah otak. Jadi balik lagi. Kalau dia sudah kena stroke, bisa dok ngulang lagi, bisa nian. Makanya dirawat untuk cari faktor resiko ngapa dia bisa kena stroke. Stroke pertama bisa jadi stroke kedua. Stroke kedua selalu lebih berat dibanding stroke pertama. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Cak mana dok cara mencegahnya? Ya kita harus rutin karena stroke itu suatu komplikasi nih. Jadi tidak mungkin ujuk-ujuk dia baru lahir kena stroke itu tidak mungkin. Iya, tidak mungkin. Pasti ada yang lain, entah darah tinggi, entah kolesterol, entah kencing manis. Nah, penyakit lain harus ditangani juga. Terus terkait bioglass itu saya juga kurang kompetensi, saya tidak ada kompetensi selain dari bagian medis ya. Itu kan dari alternatif atau dari di luar medis lah, di luar kapasitas saya untuk menyarankan hal tersebut. Kalau memang mau dicoba, ya saya tidak menyarankan dan saya tidak melarang. Tapi balik lagi, time is brain, waktu adalah otak. Jadi semakin cepat ke rumah sakit semakin baik. Intinya daripada untuk yang lain-lain, mendingan sesuai tenaga kesehatan yang ahli lah. Ya, Ading Kang Kanci ya, karena itu tadi ya, kalau kita sembuh dari stroke pertama ternyata penyakit awalnya tadi tidak ditangani, pacak sama ulang baik, lagi ya, itu dia. Kedua. Makanya kalau misalnya faktor gara-gara darah tinggi harus dikurangi lah ya, makan makanan yang penyebab itu benar. Darah tinggi ataupun yang biasanya kalau jema darah tinggi itu apa nih hal-hal yang menonjol pacak tekinaknya itu apa sih dok? Kalau cuma darah tinggi. Kalau darah tinggi ya balik lagi tadi karena itu kan pembuluh darah yang dipompa secara terus-terusan. Jadi bisa saja gejalanya sakit kepala, selain matanya turun, kemudian banyak sih sebenarnya karena darah tinggi bisa kemana-mana. Iya, itu Ading Kang Kanci. Intinya lakukan pemeriksaan medical check up yang rutin ke fasilitas kesehatan terdekat dulu, biar bisa ketahuan dulu. Masalah dia nak menggunakan ini, menggunakan itu di luar kompetensi saya sebagai dokter. Sesuai dengan budget kamu lah, karena itu pasti beli ya. Iya benar nih. Pasti beli itu. Kalau kamu ada duit nak beli yang namanya bioglass tadi ya silahkan ya. Kalau memang hasilnya bagus, alhamdulillah Pak Dokter ya. Tapi kalau lebih baik Ading Kang Kanci malah periksa ya. Entah kalau kamu ada penyakit lain ternyata bukan cuma stroke itu, karena stroke kan pacak disebabkan oleh penyakit-penyakit lain Ading Kang Kanci ya. Sekali. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pagi Bung nak bertanya, apakah jemaah penderita stroke yang lah setahun, apakah masih ada kemungkinan sembuh? Nah, jadi dia inilah setahun Pak Dokter stroke-nya ya, masih banyak sembuh deh sih. Nah. Jadi balik lagi, definisi pasien itu stabil dari stroke bukan sembuh, tapi terkontrol. Jadi intinya kalau dia datang sudah lumpuh, nak berobat 6 hari pacak jalan lagi sulit. Iya benar ya. Jadi bukannya sembuh. Kalau nak dibilang pacak ada stroke itu sembuh, saya menyatakan tidak bisa sembuh, tapi bisa dikontrol. Karena sekali terkena stroke, dia akan mengeluarkan gejala sisa, namanya sequelae. Makanya itu pasien, dok, ini kakek saya sudah stroke setahun, 2 tahun, 3 tahun, kakinya masih tidak bisa jalan. Ya jelas, karena tadi mungkin baik dia berobat setelah sebulan terkena stroke,
3 bulan terkena stroke. Iya. Kan beda nian. Kalau dia datang baru setengah jam terkena stroke sama yang sebulan terkena stroke kan Iyalah, pasti beda nian. Iya, dingkang kanci ya. Kita kan kalau misalnya maaf ngomong terkena kanker kan lah kalau lah nyebar dia Nah, ya. iya. Kalau kan baru Kanker yang dini sama kanker yang lanjut pasti beda kan? Beda lah ya, yang stadium apa tuh? Stadium 1 akhir sama stadium 4 kan beda. Itu beda dingkang kanci. Makanya itu tadi balik lagi kita ingatkan waktu adalah otak tadi ya, karena kalau baru setengah jam kan dia belum terlalu banyak ya. Iya. Ya hal-hal yang dibuat lumpuh atau juga dan sebagainya dingkang kanci ya. Jadi kan Temperamen, emosional, tantrum. Nah, itu bisa tidak menyebabkan stroke. Sebenarnya itu kan kepribadian balik masing-masing ya. iya. Berejola dia nak pendiam be bisa kena stroke kalau dia tekanan darahnya Darah tinggi. Iya. Kalau temperamen tapi tidak kate faktor resiko yang lain yo tidak bisa Karena juga. main nih Pak Dokter di masyarakat tuh kalau jam mudah marah anggapannya darah Darah tinggi. tidak, beda. Jadi kalau ini mudah nian rugat darah tinggi. Nah, bukan. itu Mungkin orang darah tinggi, stres karena penyakitnya tidak sembuh-sembuh, makanya dia temperamen. mudah marah tadi itu ada yang kanci Tapi ya. secara kepribadiannya tidak bisa menyebabkan stroke, tidak. Itu Mang Didit jawabannya. Jadi tanya iku dai, yang mudah marah tuh darah tinggi apa bukan ya? Kalau dia mudah marah, kalau dia darah tinggi ya omongkan lah jangan marah-marah terus. Kalau stroke nanti yang ngurusi. Iya, bukan temperamen yang nyebabin stroke, tapi darah tingginya yang Darah nyebabin tingginya stroke. tadi Mang Didit ya diperiksa kudai. Nah, lanjut lagi ada Kang Kance, masih banyak waktu kita 15 menit lagi nih ya yang nak bertanya. Jadi pertanyaannya, ilustrasi kasusnya dia punya keluarga sudah terkena stroke pecah pembuluh darah, pas nak dirujuk lah terlambat. Cak mana cara mengenalinya? Ya balik lagi tadi yang segera ke RS. Itu kan tanda-tanda stroke-nya ya. Terus karena dia sudah dilakukan pemeriksaan, pasti dia kalau ketahuan pecah pembuluh darah tersumbat, pasti dia sudah diperiksa sama dokter saraf dan sudah dilakukan CT scan minimal. Iya, Nah, balik lagi kalau sudah sesuai SOP tadi, standar operasionalnya tadi, sudah cepat, sudah obatnya sudah masuk, sudah dilakukan pemeriksaan CT scan oleh dokter saraf, tapi dia tidak tertolong, ya balik lagi. Kita kan berusaha, itu usaha kita sudah semaksimal mungkin. Iya benar. Jadi lebih cepat ke rumah sakit sih sebenarnya. Iya. Itulah. Terus yang kedua tadi? Itu kalau kan sekarang lagi vaksin. Oh, vaksin ya benar. Ini bolehlah dicatut ya penjelasan saya ya. Pada pasien yang terkena stroke yang sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun itu boleh dilakukan vaksin COVID-19. Tidak ada kontraindikasi, tidak ada halangan selama stroke-nya stabil. Jadi misalkan dia itu kena stroke-nya sudah 1 bulan, boleh. Tapi kalau kena stroke-nya baru jam 7 pagi dan dia nak vaksin jam 9, tidak boleh. Intinya pasiennya sudah stabil, sudah ya. dilihat sama dokter spesialis saraf, dan sudah dinyatakan oke, ACC boleh vaksinasi COVID-19. Jenis vaksinnya apapun. Itu ya. Nah, dia tipenya Sinovac, AstraZeneca, kan boleh apapun. Oke, itu ada. Selama stabil ya. Jangan lagi kejang-kejang ya. Nah, itu iya. jangan ada yang kanceh ya, kita yang lagi demam Jangan dikit lagi kan. ngantri vaksin dapat jatah jam 9 dia kena stroke jam 7. Boleh kata dokter Angga. Tidak cak itu. Iya. Iya dingkang kancingin ekor situasi lah ya, Iya, kira-kira benar. kalau lah stabil lah lemak juga dang dek kejang-kejang atau darah tingginya dang dek kambuh ya lemak ya, disilahkan dingkang kance. Yuk kita masih berlanjut, inilah 12 menit lagi dingkang kance di Talk Show Batu Raja Radio bersama Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Talk show Batu Raja Radio. Dek hasil lah sejam nih kita bincang-bincang Pak Dokter ya. Cepat Iya, nih ya. Kalau bahas masalah yang menarik tuh cepet deh hasil Iya, waktunya waktunya relatif cepat ya, singkat ya. Iya, jadi ada yang keangkanci karena waktu kita terbatas lah 6 menit lagi nih. Jadi mungkin ada yang Pak Dokter sampaikan Oke. ke masyarakat himbauan lah ya mengenai stroke ini, Oke, silahkan. konklusinya jadi definisi stroke tadi itu kan penyakit yang berbahaya. Jadi semakin cepat dideteksi, semakin cepat dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, akan semakin baik ke depannya. Stroke itu bisa dicegah, tetapi tidak bisa disembuhkan secara total. Yang penting
penyakitnya semuanya terkontrol. Intinya stroke selama keadaannya stabil, darah tingginya stabil, boleh dilakukan vaksinasi karena ini lagi digencarkan oleh program pemerintah vaksinasi COVID-19. Kemudian untuk pengobatan stroke harus rutin dan kontrol teratur ke dokter spesialis saraf, dan jika dibutuhkan nanti dokter spesialis saraf tersebut akan mengkonsultasikan bisa ke dokter jantung, bisa ke dokter penyakit dalam, bahkan bisa ke dokter mata. Yang penting secepatnya dibawa ke rumah sakit karena prinsipnya penanganan stroke itu time is brain, waktu adalah otak, semakin cepat semakin baik. Oke, itu tadi Kang Kanci ya. Jadi kalau kita lah kena gejala-gejala yang disebutkan tadi atau segera ke RS. Segera ke RS tadi. Sekali lagi segera berarti senyumnya tidak sama, gerakannya tidak sama separuh badan, bicara pelo, kebas separuh badan dan sakit kepala. Nah itu segeralah Hading Kang Kanci langsung ke RS Santo Antonio Batu Raja yang beralamat di Jalan Garuda kilometer 3 nomor 3 Tanjung Baru ya. Terima kasih Pak Dokter atas waktu. Terima kasih sama-sama Mbak dan masyarakat Batu Raja semuanya. Bu Dokter Rika juga terima kasih. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Limpahkan nikmat sehat luar biasa. Jumpa lagi di lain waktu. Tentunya Hading Kang Kanci kalau kamu nak periksa, nak konsul ya ngenai penyakit apa-apa langsung datang ke Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja ya. Ibu ulangi lagi alamatnya di Jalan Garuda kilometer 3 nomor 3 Tanjung Baru ya. Sudah ini ada rundingan lebih lo santan kince sajian santai keluarga tercinta bakal dikanci oleh Ibu Nurnya Hading Kang Kanci ngut ke jam 12 siang kala. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan untuk Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Ibu Holipa pamit bersama dengan Pak Dokter Angga, dengan Bu Dokter Rika ya. Jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Salam kompak Hading Kang Kanci masih di Batu Raja Radio, radionya Jemaah kita. Batu Raja.